Jadi masing-masing sumur itu masing-masing mata airnya. Kalau saya lihat di sini ada wanita yang berambut panjang, suka ginikan rambutnya. Nah, di seputaran sini saya mendengar auman harimau tadi ya. Ini 3 ya? Iya. Jadi ini salah satu tancapan tongkatnya juga ya, mata air yang gelembung ini ya. Hanya manusia yang beruntung yang bisa lihat kepiting emas. Allah. Yang saya lihat tadi di Kata sana. gue ya Pak. Seburuk-buruknya hati manusia yang datang ke tempat ini, kalau dia sudah merasakan air ini, pasti akan kembali tenang. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tim Mata Langit sudah sampai kembali di Kabupaten Kuningan dan tentu saja kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Salah satunya adalah tempat ini. Tempat ini namanya Tujuh Sumur Petilasan Prabu Siliwangi. Nah, di sebelah saya ini adalah pemandunya, yaitu Bapak Teguh. Ini Pak Rizky, terima kasih sudah mengawal kami. Dan ini dia yang mengajak kami kemari, Kang Andre. Kang Andre, bisa diceritakan kenapa mengajak tim Mata Langit ke sini? Ya, terima kasih. Saya mengajak tim Mata Langit datang ke sini, yaitu intinya sih menguak sejarah dari keramat petilasan Prabu Siliwangi ini, terutama dari sumur tujuhnya. Karena sumur tujuh ini memang saya lihat dari berbagai masyarakat informasi sangat banyak sekali versi, dan di Google juga saya pernah baca, lihat juga banyak sekali versi-versinya. Nah, saya datang ke sini ingin tahu sebenarnya seperti apa sih dan apa karomah-karomah dari air tujuh sumur ini. Seperti itu, intinya seperti itu. Ya, baik. Kalau kepada Pak Teguh sendiri yang saya ingin tanyakan, kenapa kok dibilang 7 sumur? Apakah memang ada 7 sumbernya? Ya, jadi 7 sumur itu adalah 7 sumber mata air. Jadi masing-masing sumur itu masing-masing mata airnya. Jadi air itu dengan izin Allah, ridho Allah, air bisa buat obat, buat apa yang penting niatnya yang benar gitu aja. Nah, yang diketahui Pak Teguh ada 7 itu, apakah masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri? Ya, kan ada namanya. Yang pertama nama sumur itu kejayaan, 2 keselamatan, 3 pengabulan, 4 kemuliaan, 5 cisadane, 6 cirencana, 7 kemudahan. Nah ya, sebentar sebelum dilanjutkan saya mau ceritakan dulu ke Sobat Mata Langit kalau 7 sumur ini adanya di dalam kompleks apa? Objek wisata Objek wisata Cibulan di Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana. Ya, jadi di sebelah sana ini kalau siang sangat ramai karena tempat pemandian ini dibuka untuk umum, dari pagi sampai sore sangat ramai. Ini sudah malam, jadi memang sudah tidak akan mengganggu aktivitas pengunjung ya. Jadi tadi waktu kita lewat saya lihat di sana memang kolamnya besar ya yang untuk pemandian. Nah, tapi kalau 7 sumur itu posisinya di sebelah mananya kolamnya? Di sebelah utaranya kolam, sebelah barat kalau dari sini. Sebelah baratnya. Nah, tadi ada 7. Ada 7. Tadi saya lihat di situ kan kita sempat numpang sholat maghrib di sini. Untuk wudhunya ngambil dari sumber air itu yang keberapa? Itu yang ke-7. Oh, sumur yang ke-7 terakhir itu? ya. Sumur ke-7 kemudahan namanya. Sumur kemudahan. Kemudahan. Ya. Yang diyakini filosofinya bagaimana? Itu biar dimudahkan segala urusannya, tujuannya maksudnya. Amin. Ya, ini kan cuma syariat ya, Iya, nggak hakikatnya apa-apa. dari Allah gitu. Nah, boleh nggak kita lihat ke sana biar Sobat Mata Langit lihat seperti apa sih penamakannya sumur 7? Kita lihat sumur yang ke-7. Kalau sumur ke-7 ini bisa dipakai mandi. Oh gitu. Yang disebut mandi di sumur 7 ya di sumur yang terakhir ini. Itu kalau mau mandi boleh, silahkan. Maksudnya boleh mandi tuh Nyemplung. gimana cara? Nyemplung ke sana. Kayak Jadi berenang nyelam enggak, nyelam 7 kali, nyelam naik turun maaf. naik 7 kali. Jadi ini kalau siang ramai juga banyak. Ramai yang banyak mandi banyak. Ini yang
dibuat seperti keran ini untuk maksudnya kan banyak orang yang kesini, jadi biar nggak ngantri, jadi satu mata air ini dibikin 4 pancuran. Jadi yang mana aja sama sebenarnya. Dan nggak nganti karena ini kebetulan pas depannya juga musola. Ya. Jadi tadi kami waktu sholat wudhunya di situ. Ya, memang bisa pakai wudhu di sini. Gitu. Kenapa yang nomor 7 justru yang paling besar, bukan yang nomor 1? Karena bisa dipakai mandi, buat mandi di sini. Memang sengaja ya. Dan kan dari 1 sampai 6 itu cuci muka. Nah kalau yang misalnya yang ke-7 nggak mandi ya cuci muka. Kalau mau mandi ya boleh di sumur yang ke-7 ini. Iya. Kita sudah wudhu tadi. Iya. Nah, Bang Lima bisa jelaskan yang terlihat apa di sini makhluk-makhluknya dan energinya? Kalau saya lihat di sini ada wanita yang berambut panjang. Dia suka ginikan rambutnya. Itu yang terlihat saya. Nyai apa saya nggak tahu namanya ya karena dia belum sebut. Kita lihat ke arah sana lagi ya. Tadi yang sumur 1 ya di mana ya? Nah, kita sekarang akan menuju ke lokasi sumur 1. Posisinya jaraknya sekitar berapa meter nih Pak Teguh? Cuma 5 meteran. 5 meter. Cuman memang yang ini agak terpisah dari pemandian ya. Kalau sumur 7 dekat dengan Nah, di seputaran sini saya mendengar auman harimau tadi ya. Ya, aku merinding. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini sumur berapa ini? Itu yang ketiga. Oh ini yang ketiga. Pengabulan. Oh ini pengabulan. Lokasinya satu wilayah Coba tapi dilihat dulu sebelah sini. nggak apa-apa. Yang ketiga. Kita lompat-lompat ini yang ketiga. Ini gelembung air apa ada mata air dari mata air apa bagaimana? Mata air itu yang ngebluk-bluk itu mata air. Bukan pompa air bukan? Oh. Misalnya pompa air itu pakai mesin biayanya berapa? Kita boleh ambil airnya ya? Cuci muka aku mau. Boleh. Oh boleh diminum. Boleh. Kebetulan lagi haus. Ini ketiga ya? Iya. Sesuai dengan urutannya ya? Kalau nomor 3 harus 3 kali gitu? Atau Kalau gimana? cuci muka sama aja 3 kali. Kalau minum tidak Kalau Teguh? minum itu mah terserah. Boleh lebih? Boleh. Oh iya, aku mau minum. Masya Allah. Jadi dia yang uniknya tuh dia ada gelembungnya karena airnya tuh nembak ke atas ya. Ini kan 7 sumur ini kan 7 sumber mata air. Jadi masuk sumur mata Allah Akbar. walaupun berdekatan mata Ya. airnya itu kadar itu beda-beda. Ini? Tapi dulu Oh iya ya. proses adanya sumur ini bagaimana ceritanya? Apa memang dari dulu memang udah ada sumber mata air masih zaman Prabu Siliwangi? Apakah beliau yang membuat mata air di sini? Jadi cerita orang tua itu yang Prabu Siliwangi kan membutuhkan air. Jadi ngetupin Tongkatnya ya? Oh udah benar. Keluarlah 7 sumber mata Iya air. iya. Udah minum 3 kali. Jadi ini salah satu tancepan tongkatnya juga ya mata air yang gelembung ini ya. Kalau yang satu tadi sebelah sini. Oh iya. Oh ini yang satu. Ini yang kedua. Oh ini yang kedua. Oh ini yang kedua sini. Oh berdekatan ya berarti ya. Teguk dan cuci muka Ini yang 3 kali. kedua. Alhamdulillah. Ini Oke, kalau yang kita kedua pindah tadi lokasi. untuk keselamatan. Oh, Ini yang ke. Ini yang pertama ke 1 Oh ini. Kejayaan namanya. Oh ini yang pertama. ada pancaran dari bawah juga sama ya? Sama. Oh, Nah, ya ini Allah. kreatif anak-anak, jadi dipakai pipa. Jadi anak-anak Untuk? kejayaan. Iya, enggak maksudnya pipanya itu yang menawan. Ngambil dari mata airnya, Oh iya pakai ya. pipa. Tapi bening sekali ya. Iya. Kita ngeliat ke dasarnya aja kelihatan loh. Berarti tadi di sana ada dalam sini petilasannya. Di sini mata airnya gitu ya. Iya. Sumurnya. Oh sumurnya. Sumur ya, sumur. 7 sumur disebutnya. Adem ya, sejuk. Nah, ini yang pertama, yang kedua satu wilayah. Ini yang keduanya keselamatan. Oh beda ya, ini sumbernya dari sono ya, bukan dari bawah. Bang Imas sudah menarik sosok yang ada di tempat ini untuk kita ajak berkomunikasi. Pak Teguh, boleh ikut tanya-tanya ya, ini adalah makhluk yang menjaga tempat ini. Assalamualaikum. Ini siapa Mbak? Sampurasun katanya. Sampurasun. Rampes Pak jawabnya ya. Yang siapa ini? Kalau boleh tahu. Boleh diceritakan asal muasal tempat ini bagaimana sejarahnya? Di atas sana, di sumur yang nomor berapa? Oh yang hanya menjaga. Berarti yang dijaga semua wilayah ya, bukan hanya salah satu sumur ya? Apa?
ikat kepala, ada mustika di apa? Menjaga Eyang Prabu. Yang selalu memancarkan kilau. Yang selalu memancarkan kilau, ada mustika Panglima. Jadi kayak apa namanya, kayak Mas Andre pakai apa namanya? Oh, udeng. Udeng, tapi udengnya itu ada batu mustikanya. Oh, itu yang dipakai siapa? Ya Raja Prabu Prabu Siliwangi. Siliwangi. Yang berwarna merah itu ya? Oh, berarti walau alam nama itu bisa benar bisa salah. Beliau tidak mengiyakan dan tidak menolak ya. Agar tidak membuat manusia-manusia yang ingin memilikinya. Iya, mungkin ada sebagian orang yang Berarti ingin di sini Pak Teguh, masih ingin- ada peninggalan pusakanya Siliwangi. Ya salah satunya itu batu salah mustika. satunya mustika. Yang di kepalanya Prabu Siliwangi. Apakah benar dulu yang Prabu Siliwangi ke sini untuk menemukan apa sumber air ini? Menemukan sumber air, tapi beliau bertirakat ya di sini. Bertapa di Tapak ya. Ya awalnya bertapa, lalu yang menemukan sumber air apakah beliau juga? yang bikin Yang bikin? Bikin ya? bikin tongkat 7 kali keluarlah di sumber mata air. Iya. Persengkahan yang pemanah rasa. Raden Pemanah Rasa, Nama asli beliau? nama Prabu Siliwangi ya. Eyang Pemanah Rasa, Prabu Pemanah Rasa. Raden Pamanah Rasa. Eyang Raden Pemanah Rasa. Dengan ranaku untuk menjelaskan Oh, semua itu. kalau sejarah Eyang Raden Pemanah Rasa. Ada putri Dayang yang akan menjelaskan. Kalau begitu saya mau tanya tentang Eyang sendiri. Eyang menjaga tempat ini sejak kapan? Memajunya air Oh, sejak ditemukannya air itu. Dulu air itu benar ya cara menemukannya itu dengan cara dia apa? Diketukin tongkat ya. Tongkat yang dipukulkan ke bumi gitu. Ceritanya ya, kisah sejarahnya. kepiting emas itu. Apa? Kepiting emas. Oh, ada kepiting Ada emas. kepiting emas. Itu apa ceritanya? Ceritanya gimana? Kok baru dengar saya? Kalau kepiting emas itu sama kayak ikan yang berduri itu. Kalau lagi kebetulan ya bisa ngelihat itu. Oh, Oh, di- itu letaknya di mana? di mana? Di dalam Ya, mata air ini? di sumur ini. Mungkin tempatnya kadang-kadang ada di nomor 5, di nomor di sini. Nggak tentu Masya ya. Allah. Tapi Pak Teguh pernah lihat? Belum pernah, cuman yang Dengar pernah cerita dari orang yang lihat. Hanya manusia yang Hanya manusia yang beruntung yang bisa lihat kepiting emas. Itu kepiting emas itu siapa sebenarnya? Bagaimana dia bisa ada di kolam atau di sumur ini? dayang-dayang akan menceritakan Oh, jadi tendang hijau selendang hijau, ada dayang yang namanya selendang hijau. Selain Aki ada siapa yang jagain tempat ini, Ki? yang menjaga. Selain ia menjaga musuh-musuh musuh panah. Busur panah. Ada busur panah yang menjaganya. Sosoknya seperti apa? Kamu sediakan kurungan wanita agar dayang itu memasuki raga wanita. Iya, iya, iya. Nah, kira-kira kalau dari Eyang apa yang bisa Eyang ceritakan? Tak krama aku hanya seorang penjaga, tak ingin kerancangan Merasa bukan wewenangnya cerita ya. dan tak ingin seperti yang telah terjadi. Yang telah terjadi maksud Eyang? Aku paham udah. Aku juga udah paham sih. Oh, bukan ranahnya diceritakan. Sediakan raga wanita
Allah. Terima kasih Yang ya. Makasih ya. Terima kasih atas kedatangan dan informasinya. Namanya yang siapa kalau boleh tahu? Nggak mau ngasih tahu. Ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah Akbar. Kita bangun pindah ke dekat Itu Ismi. yang saya lihat tadi di Pak sana Teguh ya yang Pak, dituju. yang rambut panjang ya? Yang sumur nomor 7 tadi. Nyai, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neng. Nyai tadi di sumur nomor 7 ya? Yang dilihat Panglima bukan? Rambut panjang. Lain di bumi, Neng teh. Punten Tamu Nyai, kita, abdi Nyai. silaturahim tim Mata Langit di Jakarta. Kadieu hoyong silaturahim menguak sejarah sareng misteri sumur 7 Nyai. Sok atuh. Saya ingin bertanya Nyai, kenapa hampir rata-rata setiap mata air atau sendang ataupun sumur itu rata-rata ada putri dayang-dayangnya yang bisa disebut itu bidadari lah kalau bahasa ininya ya, umumnya tuh bidadari turun ke bumi mandi katanya begitu. Itu ceritanya gimana nih? Kenapa takdir Allah itu, Tuhan menakdirkan para bidadari itu, dayang-dayang itu turun di sendang-sendang? Apa memang untuk mandi khusus, apa memang sudah seperti itu? Air itu untuk membersihkan. Air itu untuk kecantikan, kesegaran, kesehatan. Semua ada di air. Dan wanita memang harus bisa menguasai air karena sudah sejak dulu bahwa air itu memang bisa dikatakan kedudukannya wanita. Sumur itu ya pegangan wanita, yang mengendalikan kehidupan itu wanita, yang menguji kehidupan itu wanita, yang bisa mensukseskan itu wanita. Laki-laki atau suami yang berhasil pasti ada perempuan hebat di belakangnya. Rumah yang bersih dan sehat pasti ada istri yang baik di dalamnya. Iya. Jadi wanita itu adalah memang harus bisa menjadi pengendali air. Gitu ya asal-asalnya, asal muasalnya. Ya, Dari kehidupan ya Nyai. karena wanita itu pengendali dan penguji kehidupan. Laki-laki yang tidak kuat dengan bentuk tubuh wanita, dengan bahasa tubuh wanita, dengan tutur kata wanita dan pandangan wanita, dia pasti tidak akan bisa terkendali, menggila nanti. Terus Nyai boleh tanya, Nyai di sumur ini sudah berapa lama? Dari kapan? Sumur ini teh sudah lama, dikatakan berapa lama teh panjang, Ratusan tahun ya? ya, dan tidak pernah surut dan tercemar. Saya lihat bening semua itu Pak ya? Benar kalau omongan Mau ini benar. hujan, mau apapun, mau banyak yang datang menggunakannya, tetap menjadi dirinya sendiri. Kejernihannya, kebeningannya, suhunya, rasanya. Itu yang aku tadi penasaran tuh Pak. Kan Bapak bilang kalau tamu yang datang gimana cara mandinya? Ya nyemplung. Hah? Nyemplung? Berarti kalau banyak orang nyemplung apa nggak jadi keruh airnya? Tidak akan merubah. Masya Allah. Tidak akan merubah segalanya. Karena semua itu sudah dengan kemantapan, pendirian, keteguhan, kegigihan,
kedisiplinan. Sumur ajaib kalau gitu saya bisa bilang. Secara logika kayaknya nggak masuk Jadi akal. Nyai Itu. di sini berapa bersaudara? 7. 7. Hiji 2 3 4. Warnanya apa aja? Kayak pelangi. Ya itu. Jadi berselendang berwarna-warni. Kalau Nyai yang nomor 7 warnanya apa? Hijau. Seperti baju aku hijau. Pas banget aku pakai baju hijau. Kalau yang nomor 1 warna apa? Putih. Oh, Iya bener ya, Mbak. Nomor 2 Apa Gu? apa? Nomor 2 yang diketahui Pak Teguh. Warna apa? Beliau kenal Pak Teguh langsung Pak manggil. Teguh tuh Nyai. Nomor 2 apa? Kuning ya. Bener nih. Nomor 1 putih, nomor 2 Merah. nomor 2 merah, nomor 3 Biru. biru. Sesuai dengan urutannya. Nomor Nyai, 4 Nyai dari dulu memang memang berdiam di bumi atau memang asal muasal dari langit turun kemari? Bumi Oh, diturunkan dari langit. diturunkan dari langit. Iya, diturunkan dari langit. Kenapa Nyai warna hijau yang berbicara di angka ke-7? kenapa nih? Karena baginda Nabi Muhammad sangat senang dengan Warna hijau. Iya iya. Dan hijau adalah pakaian sutra di surga. Masya Allah. Dan itu berkaitan dengan keberhasilan, kesempurnaan, Filosofi angka 7 ya. tujuan. Tujuan agar tujuan tercapai. Dari nomor 1 sampai 7 tuh ada nggak pengunjung yang punya niatnya? Memang orang nggak tahu tujuan kesini apa. Ada. Kalau tidak punya niat, tidak akan sampai ke Iya, sini. betul. Nah itu Apa aja pasti tahu niatnya? nih hatinya tuh kayak gimana. Seburuk-buruknya hati manusia yang datang ke tempat ini, Mm-mm. kalau dia sudah menyentuh dan merasakan air ini, pasti akan kembali tenang. Si angin ini Untuk membersihkan dirinya. Ya, airnya mengandung karomah ya. Teguh teh tahu bukan? Iya. Di sini untuk pembersihan diri, Untuk cuci muka, wudhu, mandi, bahkan bisa diminum nih. untuk menghilangkan dahaga, untuk kebersihan, untuk wudhu. kecantikan, dan untuk beribadah. Melepaskan semua kotoran, melepaskan semua dosa, kembali ke fitrah. Kalau untuk kecantikan bagaimana cara pakai airnya? Kalau sering membasuh muka, maka akan bersih. Karena air di sini berbeda dengan air yang lainnya. Dia bening tapi penuh rasa. Auranya keluar ya. Auranya keluar kalau sering cuci muka di sini. Karena air ini adalah air yang penuh keberkahan. Masya Allah. Nah sekarang cerita sejarah air, bagaimana bisa muncul sumber air ini? Apakah benar Prabu Siliwangi yang menemukannya? Iya, makanya air di sini teh walaupun bening teh punya rasa. Karena yang tahu di mana titik mata air itu adalah Yang Prabu Siliwangi. yang dikenal dengan pemanah rasa. Raden Pemanah Rasa. Sasaran, tepat tujuan. Oh pemanah rasa, panah kan? Oh hati. Panah itu Oh hati. mana hati, bukan pemanah ya bukan. Ya. Jadi kuat ya batinnya. Pemanah itu tujuan. Mm-mm. Jadi dia tepat dengan sasarannya. Kok bisa tahu beliau kalau oh di sini ada sumber air? Jika sesosok mempunyai kebatinan, Ilmu. pasti batin itu yang akan menuntunnya kemana dan apa yang harus dilakukan. Seperti dirimu yang penasaran dengan air. Tak ada maksud
Kau menginginkan tempat ini mengetahui apa yang tersembunyi. Hanya ingin tahu sejarah saja sih, Nyi. Nah, terus waktu itu kenapa beliau mencari sumber air itu ketika apa? Karena manusia hidup itu butuh air. Untuk kebutuhan sehari-hari ya? Untuk kebutuhan hidup, untuk minum, untuk membersihkan dirinya, dia butuh air. Karena dia bukan sehari dua hari di tempat ini. Apa benar 40 hari? Ya, Apa dulu pohon ini pas beliau di sini sudah ada pohon ini? banyak sekali Pohonnya pohon-pohon besar di tempat sekali. ini. Maka tempat yang paling teduh yang dicari, pohon-pohon besar ini melindungi mata air di tempat ini. Karena akarnya menenangkan air di dalam tanah. Nah, kan udah ketemu nih satu sumber air. Apakah tidak cukup satu sumber air? Kenapa harus mencari yang kedua sampai ke-7? Karena dengan kegunaannya masing-masing. Yang pertama apa gunanya, Nyi? Yang paling utama Karena berarti. begini, sama denganmu. Air yang kau gunakan untuk mandi, pasti kau tidak mau untuk meminum. Maka dibuatlah mata air itu sesuai dengan kegunaannya. Kalau yang diketahui Bapak nomor 1 tadi untuk apa? Jaya. Nah, benarkah nomor 1 itu kejayaan? Apa itu kejayaan? Kemakmuran apa Kurang gimana? bisa. Ya, biar jaya aja itu Maya. Jaya itu biar dia itu tetap sesuai di kedudukan. Walaupun sudah tak terlihat, tapi namanya tetap dikenal. Itulah kejayaan. Ya itulah yang Prabu Siliwangi. Udah ratusan tahun tapi sampai sekarang, sampai detik ini masih dikenang ya. Lalu yang kedua apa? Keselamatan. Yang kedua katanya untuk keselamatan, Nyi. Hidup itu pasti penuh dengan rintangan. Maka keselamatan itu yang utama. Terus yang ketiga apa? Pengabulan. Sumur pengabulan, Nyi. Dalam hidup harus diiringi dengan tirakat yang kalian kenal dengan ibadah. Maka bila tirakat kebatinanmu kuat, maka sang pemilik akan mendengarkan permohonanmu untuk dikabulkan. Pengabulan. Jadi kaitannya dengan doa dong ya. Kalau mau niatnya tersampaikan harus berdoa biar dikabulkan ya. Nah, kalau yang keempat? Kemuliaan. Kalau yang keempat maknanya apa, Nyi? Kemuliaan. Kemuliaan itu dia tetap dikenal sosok yang baik, sosok yang kuat, dan sosok kepemimpinan yang tidak pernah bisa digantikan dengan siapa. Kemuliaan itu. Yang kelima Cisadane. artinya apa? Cisadane itu cita-cita atau sumber rezeki ya. Sadana itu berkaitan dengan usaha kalian. Apa yang kalian usahakan untuk mendapatkan rezeki nanti akan dimudahkan dari keseluruhan yang sebelumnya harus kau lakukan. Jadi usaha itu nggak instan gitu maksudnya, Nyi? Harus melewati yang sebelumnya. Iya, untuk sampai ke nomor 4 harus lewat nomor 1 dulu, nomor 2 dulu, nomor 3 dulu ya. Nomor 4. Karena jika jiwa dan ragamu sehat dan selamat, kau dapat melakukan apapun. Itu tadi udah nomor 4. Yang nomor 5, Kang? Tadi Cisadane nomor 6. Oh, sekarang nomor 6. Cirencana. Cirencana maknanya apa, Nyi? Kita berencana, Sang Kuasa yang menentukan. Semoga apa yang kita rencanakan disetujui oleh Sang Kuasa. Iya betul. Banyak pepatah, kita yang berencana, Tuhan yang menentukan, gitu ya. Tapi artinya tetap harus merencanakan. Dan semuanya dibungkus menjadi keutuhan, yaitu yang ketujuh Ketujuh. adalah
kemudahan, maka semuanya akan dimudahkan. Amin. Setelah telingamu diuji oleh sesuatu yang bertentangan dengan batinmu, Tahu aja Nyai. sejauh mana kau mengendalikan diri dalam kesabaran. Masya Allah. Seteguh pepohonan di tempat ini, setia dan sabar menjadi naungan sumber mata air yang bermanfaat. Iya, iya. Tapi kalau sumber mata air ini apa? Kadang kerapuhan seseorang manusia itu Di tidak saat apa? di saat bertemu dengan seseorang yang tidak perlu mengeluarkan senjata untuk melukai, tapi lidah yang bermain untuk mengujimu sejauh mana keimanan dan ketakwaannya dalam keyakinannya untuk memahami suatu hal. Karena pencapaian segala sesuatu tergantung kesabaranmu. Penting ya. Kau tak mungkin bisa dalam hidupmu berjalan bersama orang yang selalu sesuai dengan batinmu, karena mereka dihadirkan untuk penguji hidupmu. Iya. Iya, iya. Ya, puncak ilmu adalah kesabaran. Puncak keikhlasan. ilmu adalah kesabaran, di mana sosok yang kuat di tempat ini sabar dalam kesepian, sabar dalam pendirian, sabar dalam pertahanan, sabar dalam tirakatnya, Iya. sabar dalam tujuannya. Maaf Nyai, mau nanya. Nggak mudah itu ya. Tak mudah, Nggak mudah. hanya bersandar di sebuah batu selama 40 hari. Air inilah Saksinya. saksi untuk menghidupkan dirinya. Hanya minum saja dia bisa bertahan, Oh, selama 40 hari hanya minum, nggak makan. karena semua mempunyai makna, tergantung dari keyakinanmu. Sejauh mana kau meyakini tentang kekuatan. Kekuatannya. Kalau kau pergi, kau tak akan berhasil. Ya. Tetapi kau bertahan, itulah keberhasilan. Saya nggak akan pergi ya. Dan tidak akan pernah pergi. Dan kami pasukannya juga ikut. Iya kan? Apa yang kau ingin? Apakah Nyai dulu salah satu yang mendampingi Prabu Siliwangi? Ya, Menemani. Beliau pada tahun berapa dulu berada di sini? jauh sekali, Masih ratusan atau sudah ribuan? ratusan. Ratusan ya. Aku undur diri. Terima kasih Nyai. Bentar Nyai, terakhir pesan untuk Pak Teguh sebagai guide atau pemandu di sini. Karena kan beliau yang mendampingi semua tamu ya, Pak Teguh. Iya. Pak Teguh deketan biar ada. Oh, Ya. tamu itu adalah rezeki. Maka ikuti apa maunya tamu. Tuntun, temani. Selebihnya biarkan dia dengan keyakinannya. Tapi kalau ada Dan utamakan keikhlasan darinya. kalau ada yang pengen diceritakan tentang kisah dari 7 sumur, boleh ya diceritakan seperti yang Nyai ceritakan ini. Ceritakan Iya. agar dia senang, karena tamu ingin tahu tentang kita. Coba kira-kira ada pertanyaan enggak Pak Teguh? Enggak, udah emang bener semua sih. Jadi kalau diceritakan ya kalau ada tamu ya saya ceritain gitu. Biasanya satu lagi nggak ya? Ya, Ada kisah apa tentang rambut di sini? Rambut yang menjuntai dan sangat panjang. Rambutnya Nyai panjang ya? kami para Bidadari. bidadari tidak pernah memotong rambut. Semakin panjang rambut kami, semakin kuat, karena rambut adalah mahkota.
bagi manusia dan bagi bangsa kami itu adalah sesuatu kekuatan. Jadi simbolnya dari rambut yang panjang tadi, semakin panjang semakin kuat. Iya. Dan semakin terukur berapa usianya. Iya. Aku harus pergi. Iya, terima kasih Nyai. Makasih sudah berkenan untuk menemani kami dan menceritakan kisah sejarah masa lalu. Terima kasih. Kau sudah berhasil. Kayaknya untuk ketemunya ini harus diuji dulu kesabarannya ya. Makasih Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk penjaga dari 7 sumur petilasan Prabu Siliwangi. Pak Teguh sebagai guide atau pemandu di sini, apa kesan-kesannya setelah ikut melakukan penelusuran dan berkomunikasi dengan makhluk gaib penjaga tempat ini? Jadi pengalaman semakin bertambah, terus Ini pengalaman pertama ya? pengalaman pertama ya kalau Walaupun sudah sering mendampingi artis katanya. ya, kalau pengalaman ini baru ya. Jadi mudah-mudahan Mata Langit tetap jaya. Amin. Amin. Dan dari penjelasan makhluk yang menjaga di sini, apakah sudah sesuai dengan yang diketahui Bapak sebelumnya? Ya, sesuai dengan yang tadi diceritakan sama Nyai tadi ya, benar itu. Benar semua ya? Benar semua ya. Dan ada pesan juga untuk Pak Teguh untuk ikhlas ya, tentang keikhlasan menjadi pemandu. Jadi kalau udah tamunya masing-masing punya tujuan terserah, ya, kita yang mendampingi dan ikhlas ya. Ikhlas itu mah ya. Iya. Ya baik Kang Andre, apa kesan-kesannya? Ya alhamdulillah, dari hasil penelusuran dari sekitar awal bulan yang lalu ke sini dan baru sekarang nih, sampai dari bulan yang lalu saya udah ke sini yang tidak jadi syuting, dan alhamdulillah memang Allah berkehendaknya hari ini kita bisa ketemu dan bisa melakukan penelusuran. Alhamdulillah juga udah terkuak juga dari penunggu-penunggu goib di sini. Dari mulai penjaga tempat ini, ditambah lagi tadi yang Nyai hadir di sini, itu akan memperjelas juga bagi pengunjung dari sini, dan juga tadi udah ada pesan juga buat Pak Teguh di sini. Semuanya memang akurat. Itu aja sih. Terima kasih. Ya Pak Rizky, apa kesan-kesannya? Kesan-kesannya diambil pembelajaran buat kita semuanya ya, itu aja dari saya. Oh iya, terima kasih. Baik, Alimah bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini? Ya, kita mendapat pelajaran dari tentang air, yang mana air itu adalah sumber kehidupan, yang manusia tanpa air itu sulit untuk bisa bertahan ya, hidup gitu. Tapi kalau mungkin nggak makan, mungkin masih bisa bertahan beberapa hari, mungkin sampai bulanan pun masih sanggup kali ya. Tapi kalau nggak minum? Seperti ya, yang dijalankan di pertapaan Prabu Siliwangi tadi. Tapi kalau sudah nggak minum katanya, orang dehidrasi, orang bisa sesak napas, bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama yang saya tangkap. Dan yang kedua, arti kesabaran menjadi simbol dan perlambang di tempat mata air ini. Menurut saya maknanya itu, jadi memang ilmu yang paling sulit itu adalah sabar. Ilmu yang paling sulit itu adalah ikhlas, bukan yang lainnya gitu. Seorang yang berilmu tinggi kalau belum bisa menahan diri untuk bersabar ataupun untuk belajar menjadi ikhlas menerima apapun takdir yang Tuhan berikan untuknya, berarti ilmunya belum sempurna. Itu menurut saya, karena puncak daripada kejayaan sebuah ilmu adalah pada saat kita tidak mengeluh, pada saat kita bisa bersabar, dan pada saat kita bisa ikhlas. Karena kesabaran dan keikhlasan itu, apalagi tidak keluhan itu, pada saat kita tidak meratap dan pada saat kita tidak mengeluh. Itu saja. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat
Mata Langit.